Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif Islam. Saya semester 8 dari kelas B1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat hukum yang menjadi salah satu syarat UTS untuk filsafat hukum. Pertama-tama, hakikat hukum dalam berkehidupan menurut saya adalah bahwa hukum secara umum memang dibuat dan dirumuskan untuk mengatur individu maupun sekumpulan orang dan atau sebuah masyarakat. Pada dasarnya, hukum bermakna aturan yang mengikat dan wajib untuk ditaati oleh setiap subjek hukum yang memang berhubungan dengan hukum tersebut dibuat. Aturan tersebut tujuannya untuk mengatur agar setiap individu maupun masyarakat tidak saling merugikan saat ini maupun di kemudian hari kepada individu ataupun masyarakat lainnya. Di sisi lain, hukum juga sebagai sebuah perlindungan terhadap individu maupun masyarakat ketika berhubungan sosial, agar nantinya setiap individu maupun masyarakat sebagai subjek hukum dalam berkehidupan sosial dapat berjalan dengan tertib dan memiliki rasa aman tanpa perlu merasa khawatir apabila dalam prosesnya terdapat pelanggaran aturan yang akan terjadi. Dalam hal ini, hukum akan bertindak untuk memastikan tidak adanya pelanggaran aturan dan sebagai alat pemberian sanksi terhadap pelanggar aturan yang telah ada. Hukum tidak selalu berbentuk aturan tertulis sebagaimana perundang-undangan yang memang ada di Indonesia. Hukum bisa saja berbentuk seperti pemahaman yang sudah berkembang di tengah masyarakat yang secara otomatis menjadikan aturan tersebut tidak tertulis secara resmi, namun sudah dipahami oleh subjek hukum yang memang berada di tengah masyarakat tersebut. Misal, dalam suatu daerah terdapat aturan yang menyebutkan bahwa wanita dilarang untuk keluar dan atau pulang pada saat jam 11 malam. Aturan tersebut memang tidak tertulis, namun sudah dipahami oleh subjek hukum yang berada di masyarakat daerah tersebut. Kemudian, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, hukum itu bersifat memaksa, kemudian hukum juga bersifat mengikat untuk setiap subjek hukum yang memang menjadi target dari aturan tersebut, sehingga subjek hukum ini wajib untuk mentaati aturan yang sudah ada atau aturan yang sudah disepakati. Namun dalam prosesnya, hukum itu menurut saya tidak selalu mengikat dan tidak selalu memaksa setiap subjek hukum yang ada di dalamnya. Kadang-kadang ada hal-hal yang membuat individu dan masyarakat tidak menjalankan hukum atau aturan sebagaimana mestinya itu karena memang terdapat kondisi tertentu yang meringankan orang tersebut sehingga tidak perlu mengikuti sebuah aturan atau mendapat keringanan dalam aturan yang sudah ada. Kondisi ini biasanya dipengaruhi oleh rasa kemanusiaan, adanya hati dan pikiran, moralitas, atau aturan tertentu di masyarakat yang memang sudah disepakati. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa kasus nyata yang memang sudah terjadi, yang mana terdapat orang-orang yang mendapatkan keringanan atau dispensasi dari hukuman itu, atau bahkan tidak mendapatkan hukuman sama sekali
karena adanya pertimbangan-pertimbangan tertentu. Sebut saja kasus seorang nenek yang dulu pernah mencuri 3 buah biji kakao di salah satu kebun milik perusahaan A misal. Ya memang biji kakao ini nantinya untuk diperjualbelikan, untuk uangnya nantinya untuk dibuat kehidupan atau makan sehari-hari. Sehingga hakim yang memimpin persidangan nenek tersebut akhirnya membebaskan vonis terhadap nenek tersebut atas dasar kemanusiaan dan moralitas. Kembali lagi kepada keringanan dan dispensasi tadi. Terkadang hukum ini seringkali menjadi keringanan hukum dan dispensasinya itu seringkali menjadi celah untuk individu yang tidak bertanggung jawab atas adanya hukum tersebut, di mana terkadang terdapat individu yang memanfaatkan keringanan hukum tersebut untuk menguntungkan dirinya sendiri. Sehingga dari penjelasan saya tadi, menurut kesimpulan saya pribadi, hukum ini memiliki sifat yang memaksa dan mengikat, yang memang untuk setiap subjek hukum yang ada. Dan hukum sendiri sebenarnya merupakan alat dalam mengatur tindak laku individu maupun masyarakat. Yang membatasi, yang memberikan aturan itu adalah hukum. Namun dalam prosesnya, hukum tidak serta-merta kaku terhadap individu ataupun masyarakat. Karena hukum juga bisa bersifat fleksibel apabila terdapat kondisi-kondisi tertentu yang istilahnya menyebabkan individu atau masyarakat bisa saja mendapatkan keringanan dan atau dispensasi hukum. Lalu setiap individu ataupun masyarakat pasti memiliki pengertian keadilan yang berbeda-beda. Dan oleh sebab itu seringkali terjadi kesalahpahaman yang berhubungan dengan keadilan. Dalam hal ini atas kesalahpahaman itu tadi, hukum ini hadir sebagai sarana dan juga alat untuk menyamaratakan dan menyeimbangkan keadilan yang ada di masyarakat, yang ada perbedaan-perbedaan tadi itu. Sehingga tidak ada lagi masyarakat yang merasa tidak adil, yang merasa tidak sesuai dengan kehendaknya, karena semuanya sudah diatur di dalam hukum itu tadi. Hukum mengatur perilaku individu dan masyarakat agar dalam proses bersosialisasi tidak menyebabkan adanya ketimpangan kepentingan. Memang tidak semua puas akan adanya aturan yang sudah dibuat, akan adanya hukum yang sudah ditetapkan. Namun aturan tetap bersifat memaksa kepada seluruh subjek hukum dan wajib untuk dipatuhi. Jadi mau tidak mau masyarakat walaupun merasa dirugikan atau apa, semua sudah dipertimbangkan di dalam aturan-aturan yang sudah ada. Hukum dengan kemerdekaan menurut saya juga saling berkaitan. Kemerdekaan di sini bermakna bahwa individu ataupun masyarakat memiliki kebebasan dalam hal berekspresi, berpendapat, dan melakukan hal sesuai kehendaknya secara bebas tanpa adanya paksaan dan atau dipengaruhi oleh adanya pengaruh-pengaruh pihak lain. Dengan adanya hukum, makna kemerdekaan ini dapat dirasakan dan dilakukan tanpa adanya rasa kekhawatiran akan adanya ancaman karena menyuarakan kebebasannya. Di sisi lain, hukum memberikan batasan-batasan tertentu kepada individu ataupun masyarakat dalam menyuarakan kebebasannya agar tidak berlebihan dan atau bahkan dapat merugikan pihak lain. Sehingga dalam hal ini hukum dapat mengatur dua hal sekaligus, yakni menjamin keamanan dan juga memastikan batasan-batasan dalam kebebasan. Dalam penjelasan tersebut di atas membuktikan hukum saling berkaitan dengan keadilan dan kemerdekaan. Apabila dua hal itu terpenuhi, maka secara tidak langsung akan menciptakan kesejahteraan dalam berkehidupan sosial, baik antar individu maupun masyarakat. Hukum mengatur keadilan
dan juga kemerdekaan guna mencapai kesejahteraan. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.